Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai krisis ekonomi, kebijakan reformasi, dan kelembagaan ekonomi. Adapun anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada Fitri Nur Ilmihatul Faida dengan NIM 275111043, yang kedua Kade Eka Wahyuni dengan NIM 275111155, dan yang terakhir Juandi dengan NIM 275111286. Kemudian adapun pembahasan submateri dari kelompok kami, yaitu terdiri dari 4 sub. Yang pertama, perspektif krisis ekonomi. Yang kedua, reformasi ekonomi terbalik. Yang ketiga, kerapuhan kelembagaan makro. Dan yang keempat, kedangkalan kelembagaan mikro. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Juandi dengan 3 digit NIM akhir yaitu 386. Di sini saya akan membawakan materi perspektif krisis ekonomi. Sejak dekade 1980-an, dinamika perekonomian dunia memang berjalan dengan cepat. Hal itu bukan hanya terjadi di negara maju, tetapi juga di negara-negara berkembang. Di Asia Tenggara, misalnya dengan mengambil data 1996, perekonomian berhasil mengakumulasi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil. Tingkat inflasi berhasil ditekan kurang dari 2 digit, yang sekaligus menunjukkan adanya stabilitas harga di kawasan tersebut. Dengan inflasi yang semakin stabil, membuat investor memiliki kepastian usaha, sementara bagi konsumen daya belinya cukup kuat akibat tidak tergerus oleh kenaikan harga. Selanjutnya, namun, mendadak pada pertengahan 1997, krisis ekonomi menyerang wilayah Asia dan terus merembet ke negara-negara lainnya. Krisis ekonomi tersebut dipicu oleh jatuhnya nilai tukar baht atau mata uang Thailand terhadap US dollar pada 2 Juli 1997. Tercatat, indeks harga saham di Thailand turun 80% dan mata uangnya terdevaluasi 100%. Lalu harga saham di Indonesia anjlok 60% dan mata uangnya terdeformasi sangat parah sebesar 600%. Sedangkan di Korea Selatan harga saham turun 65% dan mata uangnya terdeformasi sebesar 100%. Dari sumber krisis ekonomi itu sendiri banyak versi yang mengemuka. Pertama, pandangan yang berargumentasi bahwa fundamental ekonomi yang rapuh dan inkonsistensi kebijakan sumber utama krisis. Kedua, keyakinan bahwa sumber krisis tidak lain adalah kepanikan yang terjadi di sektor keuangan atau financial panic, yang berinteraksi dengan ekspektasi pelaku ekonomi sehingga berpengaruh langsung terhadap kebijakan makroekonomi. Penjelasan gerak disebut dengan second generation, model yang memberi penjelasan deskripsi generik hubungan teoritis antara model makroekonomi dengan ekspektasi rasional di mana dia kini ekspektasi yang terjadi di pasar berpengaruh secara langsung terhadap keputusan membuat kebijakan ekonomi. Selanjutnya itu, dalam kasus Indonesia, pandangan first generation model itu dapat dilacak kebenarannya setelah melihat situasi fundamental ekonomi nasional. Usaha konglomerasi tumbuh secara agresif sehingga mendominasi seluruh kegiatan ekonomi. Sebagian besar perbankan dimiliki oleh para konglomerat yang memanfaatkan bank tersebut untuk membiayai perusahaan satu induknya sehingga kerap melanggar regulasi legal lending limit. Kebijakan ini dipandang sangat menyederhanakan masalah, karena IMF merasa bank-bank tersebut tergolong kecil, hanya memberikan kontribusi sekitar 2,5% dari total aset sektor perbankan, sehingga dipastikan tidak akan menciptakan komplikasi masalah yang berlebihan. IMF tidak memperhitungkan realitas bahwa kebijakan itu diambil ketika krisis dan tidak adanya atau kurangnya kepercayaan masyarakat. Akibatnya begitu kebijakan likuidasi dilakukan, terjadi penarikan uang nasabah secara besar-besaran, sehingga perbankan mengalami kesulitan likuiditas. Akumulasi dan rangkaian pengambilan kebijakan ini membuat perekonomian justru makin terpuruk dan mengambil kebijakan kehilangan kendali untuk mengatasinya.
Kebijakan yang dimaksud adalah BUMN dipaksa melakukan penyimpangan untuk mengongkosi proyek pemerintah yang studi kelayakannya tidak jelas maupun proyek yang berisiko tinggi. Jadi, meskipun menerapkan prinsip tata kelola yang buruk dan ketiadaan transparansi, korporasi-korporasi itu melanjutkan ekspansi usahanya dengan menggunakan utang perbankan maupun sumber lain dari luar negeri. Sementara itu, menurut pendekatan yang kedua atau second generation modern, krisis ekonomi di Indonesia tidak akan menyebar secara cepat dan mengalami pendarahan yang parah bila pemerintah tidak mengambil keputusan melikuidasi 16 bank pada November 1997. Materi yang selanjutnya yaitu reformasi ekonomi terbalik. Sejak krisis ekonomi pada 1997 sampai 1998, itulah proyek reformasi ekonomi dijajaki. Dalam implementasinya, terdapat dua kubu dalam mendesain reformasi ekonomi, yakni kubu Asia dan kubu Eropa Timur. Pendekatan Asia cenderung mendesain reformasi ekonomi lewat penahapan yang berurutan. Pendekatan ini lebih menitikberatkan kepada strategi bottom up serta menempatkan reformasi pada level mikroekonomi, seperti reformasi kelembagaan dan reformasi harta mendahului reformasi pada level ekonomi makro. Sebaliknya, pada pendekatan Eropa Timur cenderung mendesain reformasi lewat penerapan yang radikal atau Big Bang Approach, seperti tampak dalam perubahan hak kepemilikan, penghapusan kontrol harga, serta liberalisasi nilai tukar dan perdagangan. Dalam perlakuan terhadap BUMN, Asia lebih banyak menempuh upaya-upaya perluasan otonomi dan akuntabilitas, sedangkan Eropa Timur lebih menyukai cara privatisasi untuk mereformasi kinerja BUMN. Jika deskripsi di atas direalisasikan dengan situasi Indonesia, maka di sini justru mempraktikkan reformasi ekonomi terbalik, di mana pemerintah menggeber perombakan pada level makro ekonomi terlebih dahulu, persis seperti yang dijalankan Eropa Timur. Pertama, pemerintah mengubah secara drastis hak kepemilikan sumber daya ekonomi menuju kepemilikan swasta, termasuk sumber daya ekonomi yang seharusnya dikuasai negara. Kedua, kontrol harga dilepas satu persatu, khususnya yang berkenaan dengan komoditas pertanian, padahal kelembagaan, produksi, dan distribusi belum sepenuhnya disentuh pemerintah. Ketiga, liberalisasi dijalankan secara ekstensif, baik di sektor perdagangan maupun investasi asing. Keempat, strategi privatisasi lebih dipilih pemerintah untuk membangun kultur korporasi dan efisiensi BUMN. Pemerintah meyakini sektor swasta lebih mampu memperbaiki kinerja BUMN yang sedang sekarat. Reformasi ekonomi pada lapis makro dimulai pada dekade 1980-an, ketika beberapa sektor ekonomi dideregulasi dan diliberalisasi cukup masif. Perkembangan sektor perbankan dan pasar modal menjadi penanda penting dari hasil deregulasi itu, sehingga hidup mati kegiatan ekonomi dan perilaku rumah tangga tidak lepas dari perkembangan sektor keuangan tersebut. Baik, selanjutnya mengenai materi yang ketiga, yaitu kerapuhan kelembagaan makro. Problem reformasi ekonomi yang menghasilkan capaian tidak optimal disebabkan juga oleh ketiadaan kelembagaan, atau lebih tepatnya tidak ada strategi reformasi kelembagaan atau disebut dengan institutional reform. Nah, kelembagaan ekonomi yang bagus akan mendorong masyarakat berinvestasi, mengakumulasikan modal, dan mengembangkan teknologi baru sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera. Hal sebaliknya akan terjadi bila kelembagaan ekonominya buruk. Nah, dalam perspektif ini, kebijakan reformasi ekonomi membutuhkan kelembagaan yang lebih detail, sehingga tanpa adanya kelembagaan yang solid, seluruh kebijakan yang didesain akan berhenti di tengah jalan. Reformasi ekonomi menghendaki pemerintah yang kuat tetapi dengan cakupan ruang lingkup yang terbatas, atau strong but limited government. Dengan kata lain, bukanlah peranan negara yang minimal, melainkan dibutuhkan negara yang kapabel demi membuat reformasi kebijakan yang berorientasi pasar dapat dijalankan.
Laporan yang dilansir oleh World Economic Forum tahun 2012 secara jelas mengungkapkan penyebab daya saing ekonomi Indonesia yang rendah diakibatkan oleh korupsi dan inefisiensi birokrasi. Pada aspek ini, Indonesia ketinggalan jauh dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Cina, dan Singapura. Pada tabel yang tertera, memperlihatkan lama memulai bisnis di Indonesia pada tahun 2011 masih 47 hari atau hanya lebih bagus daripada Kamboja dan Timor Leste, dan ongkos memulai bisnis mencapai 22,3% dari pendapatan per kapita atau cuma lebih murah ketimbang Kamboja dan Filipina. Investasi yang terjadi di suatu negara bukan hanya fungsi dari tingkat suku bunga, ekspektasi ekonomi, ketersediaan infrastruktur, ataupun pasokan kredit. Dalam tradisi kelembagaan, investasi juga berkaitan dengan seberapa jauh pemerintah atau melalui sistem hukumnya mampu melindungi investor dari praktik-praktik pencurian hak cipta, penjiplakan, pembajakan, dan lain sebagainya. Seperti yang tertera pada tabel, yaitu rasio kredit bank dan aset sektor keuangan terhadap PDB tahun 1995 sampai 2010 yang menyatakan bahwa rasio kredit terhadap PDB di Indonesia hanya sekitar 29,1% pada tahun 2010, sangat jauh dibandingkan dengan Thailand yaitu sebesar 116,6%, Malaysia 114,9%, Singapura 102,1% dan Vietnam 125%. Sistem politik demokratis harus dilengkapi dengan aturan main dan norma yang jelas sehingga sistem tersebut dapat mengakomodasi aspirasi politik rakyat. Jika tidak ditopang dengan aturan main yang rinci, maka agenda reformasi ekonomi berpotensi ditikung oleh political ransicale. Jika pesultan itu dibawa ke konteks politik di Indonesia, maka akan dijumpai realitas sebagai berikut, yaitu program atau proyek pembangunan yang ditaruh dalam almari anggaran negara, APBN maupun APBD, sebagian habis dibagi untuk pengelola atau pejabat negara maupun kerabatnya. Kemudian proyek pembangunan itu diberikan kepada political fund manager yang sebelumnya menjadi sponsor pemenangan salah satu kontestan pemilu yang kemudian menjadi pemimpin daerah ataupun pusat, di mana implikasinya proyek itu tidak mungkin dijalankan sesuai term of reference karena birokrasi telah kehilangan simpul terpenting dalam proses penilaian sebuah proyek, yaitu monitoring dan evaluasi. Jadi, jika sampai sekarang infrastruktur ekonomi selalu dalam kondisi buruk sehingga mengganggu iklim investasi, maka alasannya sebetulnya bukan karena pemerintah tidak punya dana untuk membiayainya. Selanjutnya adalah mengenai kedangkalan kelembagaan mikro. Di luar kegagalan menciptakan perubahan kelembagaan makro, masalah kelembagaan juga muncul pada level mikro. Reformasi ekonomi yang tujuan besarnya adalah menciptakan stabilitas ekonomi, menghendaki dukungan kelembagaan yang rinci agar tercapainya stabilitas makroekonomi yang sesuai dengan harapan. Dalam beberapa kasus, stabilitas makroekonomi yang dicapai di suatu negara dapat terjadi di tengah problem-problem ekonomi mendasar seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Hal ini bisa berlangsung karena output ekonomi dicapai melalui dua kaki, yaitu kebijakan dan kelembagaan. Fungsi kebijakan menunjukkan arah dan tujuan ekonomi, sedangkan kelembagaan mendesain tata cara bagaimana tujuan itu hendak dicapai. Sekarang timbul pertanyaan bahwa mengapa reformasi ekonomi di Indonesia menghasilkan stabilitas makroekonomi yang relatif bagus, namun dengan meninggalkan residu yang parah. Ada beberapa hal yang dapat dibahas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, penurunan jumlah orang miskin yang tidak menunjukkan data yang impresif. Hal ini terjadi karena pemerintah alfa merumuskan kebijakan langsung yang mengaitkan kelembagaan dengan strategi pengurangan kemiskinan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir justru menjadi lahan yang subur bagi peningkatan ketimpangan pendapatan. Dalam perspektif kelembagaan, hal ini dijelaskan oleh dua cara,
Yang pertama, terdapat tendensi kesenjangan antara inflasi dan upah minimum yang semakin tipis. Lalu yang kedua, liberalisasi keuangan hanya menjadi instrumen memutar dana dari satu suku ke suku lain tanpa memiliki dampak terhadap kegiatan ekonomi real. Yang ketiga, pengangguran terbuka secara sistematis menunjukkan penurunan, tetapi jumlah pekerja yang tergolong setengah menganggur itu masih sangat besar. Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, desain intensif yang tidak bekerja di sektor pertanian. Lalu yang kedua, mahalnya biaya izin usaha. Yang ketiga, perilaku rent seeking dalam promosi sektor ekonomi. Yang keempat, akses permodalan yang tidak berjalan maksimal. Dan yang kelima, ketiadaan perlindungan hukum terhadap sektor informal. Analisis ini dapat terlihat jelas mengenai kedangkalan kelembagaan mikro, sehingga salah satu tugas terpenting pemerintah ke depannya dalam menyelamatkan reformasi ekonomi adalah dengan mendesain kelembagaan mikro yang lebih terperinci agar masalah-masalah ekonomi dapat diatasi, terutama masalah pokok seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Sekarang kita fokuskan pada tabel yang dapat teman-teman lihat pada layar handphone ataupun laptop masing-masing mengenai kelembagaan makro. Di sana terlihat ada 3 level yang dapat dijalankan dalam konsep makro. Yang pertama adalah reformasi administrasi, yang kedua ada reformasi hukum atau legal, dan yang ketiga ada reformasi politik. Di mana dari 3 level kelembagaan tersebut terdapat hasil-hasil yang diharapkan. Misalnya, pada reformasi administrasi, hasil yang diharapkan adalah sistem birokrasi dan administrasi mampu menjalankan kebijakan reformasi ekonomi secara efektif. Lalu untuk kelembagaan reformasi hukum, hal yang diharapkan adalah sistem legal yang bisa diakses oleh semua masyarakat, sehingga tercapai kepastian yang adil, konsisten, dan cepat. Untuk reformasi politik, hal yang diharapkan adalah sistem politik yang bekerja demi memenuhi kebutuhan rakyat, bukan berjalan karena motif keuntungan pribadi atau yang kita kenal dengan rent seeking. Lalu, pada level kelembagaan mikro dibagi menjadi 3 level kelembagaan. Yang pertama, kelembagaan pengurangan kemiskinan. Yang kedua, kelembagaan pengurangan ketimpangan pendapatan. Yang ketiga adalah kelembagaan pengurangan pengangguran, di mana dari 3 level kelembagaan juga memiliki hasil yang diharapkan ketika level kelembagaan tersebut dijalankan. Yang pertama, mengenai level kelembagaan pengurangan kemiskinan. Hasil yang diharapkan adalah terjadi pengurangan kemiskinan secara cepat dan memberikan peluang berusaha permanen secara memadai atau laik. Lalu yang kedua, level kelembagaan pengurangan ketimpangan pendapatan. Pada level ini, diharapkan pemerataan pendapatan baik antara individu, antar sektor, maupun antar wilayah. Lalu yang ketiga, kelembagaan pengurangan pengangguran. Hasil yang diharapkan adalah pengurangan pengangguran khususnya akibat penerapan kebijakan yang salah, sehingga setiap orang dapat memaksimalisasikan kapabilitas individunya. Lalu selanjutnya kita lihat menurut kelembagaan sosial. Pada bagian kelembagaan sosial dibagi menjadi 2 level kelembagaan. Yang pertama, jasmani kebutuhan dasar, dan yang ketiga, transfer pendapatan, di mana masing-masing level kelembagaan ini memiliki ekspektasi atau hasil yang diharapkan. Seperti yang pertama, jaminan kebutuhan dasar. Hasil yang diharapkan adalah untuk menjamin setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Lalu yang kedua, transfer pendapatan. Hasil yang diharapkan adalah memastikan setiap orang memiliki kesempatan kembali masuk ke pasar kerja. Pada level makro, kelembagaan sistem administrasi, legal, dan politik itu menjadi fokus yang tidak boleh terlupakan. Sementara pada level mikro, kelembagaan ekonomi yang langsung kaitannya dengan penurunan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran ini harus dirumuskan secara detail. Berikutnya baru, kelembagaan makro dan mikro saja itu belum cukup, tapi harus ditopang dengan kelembagaan sosial berupa jaminan sosial dan transfer pendapatan untuk memastikan setiap hidup individu ini layak atau memadai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.